dalam si Zotero atau Mendeley-nya, kayak gitu. Nah, ketika sudah ditaruh ntar hasilnya kayak gini nih, teman-teman. Atau contohnya seperti sekarang saya sedang membuat tesis, ini adalah referensinya, itu tinggal teman-teman masukin saja, drag and drop file yang udah teman-teman download. Nanti dia otomatis sudah ke-input sendiri filenya secara otomatis. Yang ngebuatnya siapa, judulnya siapa, autornya siapa aja ini udah otomatis ke-create. Nah, cara downloadnya, kalau teman-teman kan biasanya manual ya, menggunakan Google Scholar, terus nyari sesuai referensi teman-teman, secara manual kan lama. Nah, teman-teman bisa manfaatkan apa yang sudah saya ajarkan kemarin, itu menggunakan Research Rabbit. Nah, dari Research Rabbit ini, itu tinggal dimasukin saja, seperti yang udah saya ajarkan kemarin. Nah, kalau udah kekumpul referensinya, udah tinggal teman-teman tulis. Contohnya saya ingin menjelaskan teman-teman membuat tentang jurnal pemanfaatan pemanfaatan renewable energy solar panel. Ya udah tinggal misal solar panel adalah bla 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 bla. Itu dari mana? Kita tinggal kita kutip, kita masukin Zotero, lalu kita add citation, lalu formatnya IEEE. Nah, format ini sesuai dengan format template-nya jurnal teman-teman. Tapi pada umumnya, Elektro itu menggunakan IEEE. Nah, ketika sudah, itu tinggal diokekan saja. Nah, ini tinggal masukin apa yang udah kita download tadi. Nah, ada semua. Misalnya saya pengen ngutip dari sini. Misal saya ingin menjelaskan solar panel adalah bla 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 ini dari jurnalnya si ini. Udah tinggal kita double klik saja. Oke. Nah, dia akan otomatis. Nah, kenapa saya kemarin bisa tahu teman-teman ini ngutipnya manual atau otomatis? Kalau menggunakan Mendeley atau Zotero, itu ketika kita klik angkanya, nah dia otomatis ke blok. Sedangkan ketika dia tidak menggunakan Zotero atau Mendeley, ketika kita membuat suatu keterangan bla 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 bla, kita kasih nomor manual, ketika kita double klik, itu nggak terjadi apa-apa. Beda dengan yang menggunakan Mendeley. Klik sekalipun ketahuan. Kalau ini diklik sekali kan nggak keblok. Nah, makanya saya bisa tahu. Nah, kenapa harus Mendeley sama Zotero? Ketika teman-teman melakukan citasi secara manual gitu, meskipun teman-teman ini menggunakan citasi gitu, udah diparafrase segala macam, ini biasanya akan kedeteksi Turnitin karena citasinya secara manual. Makanya mungkin teman-teman pernah bikin skripsi, tulisan bab satunya itu kedeteksi sama Turnitin. Itu disebabkan oleh apa ya? Itu bisa disebabkan oleh settingan Turnitinnya, atau yang kedua itu bisa disebabkan oleh citasi yang secara manual seperti itu. Nah, misalnya teman-teman udah melakukan citasi, beberapa citasi gitu, Iya kan? bla 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 bla, masukin lagi, oke, masukin lagi, oke. Nah, misalnya udah melakukan citasi, kalau mau buat daftar pustakanya gimana? Itu bisa secara otomatis dan lebih cepat. Ini kita tinggal ke Zotero-nya, lalu tinggal di add bibliografi. Dia otomatis akan kebuat. Dan ini formatnya udah pasti benar. Udah format triple E. Seperti itu. Berbeda sama teman-teman yang kemarin kan yang secara manual judulnya ada yang gede semua, ada yang kecil semua, nggak karuan dan itu berantakan. Makanya ketika teman-teman membuat jurnal tidak menggunakan alat bantu seperti ini, biasanya chance untuk keterima itu rendah gitu. Kalau jurnal cinta 1-3. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman terkait penggunaan Zotero dan Mendeley. Mungkin ada yang masih bingung atau gimana? Dipersiapkan. Mas Ridwan coba cek satu-satu ke mahasiswanya. Kalau Oke, mereka boleh tidak mungkin. bertanya, Boleh ada yang di-share di present. Dan kemarin saya baru hanya memperhatikan penulisan teman-teman ya, belum isi datanya. Nanti ada cara menyajikan data yang baik dan benar juga gitu. Karena penulisan bagus pun belum tentu itu jurnal akan diterima. Jadi isi datanya pun itu harus ada cara mengolahnya tersendiri, nanti akan saya ajarkan. Mungkin ada yang bisa di-present dari teman-teman atau yang ingin bertanya. Kang izin bertanya. Nah, kalau itu ya baru diedit. Ya, boleh. Sebenarnya kan kalau kita pakai apa ya citasi dari Word juga kan ada ya. Nah, itu kenapa sih harus ke Mendeley atau Zotero kayak gitu? Maksudnya kan kalau misalnya tadi yang kayak di blog gitu, emang biasanya di Word juga bisa kayak gitu, Kang. Perbedaannya tuh Ya. emang kayak gimana, Kang? Kalau boleh dijelasin. Oke, ya izin menjelaskan berbeda. Kalau sebenarnya dari Word juga, apalagi Word 2021 2000 ke atas itu menyediakan menu referensi ya. Di tab Word itu ada referensi, itu tinggal masukin saja. Dan itu bisa secara kurang lebih sama lah. Tapi bedanya adalah ketika kita menggunakan Word, itu kita nggak bisa nge-drag and drop file-file yang udah kita download. Itu pertama. Kedua, sistem Turnitin check itu algoritmanya berbeda. Dia tidak bisa membaca
plagiarism dari si bawaan dari Word-nya. Makanya kalau teman-teman perhatiin ya di portal jurnal itu di bagian citasi itu persyaratannya reference with Mendeley or Zotero. Itu 100% hampir kayak gitu semua. Tidak ada yang menggunakan Word bawaan seperti itu. Itu udah ketentuan dari pihak jurnalnya sih, dari Scopusnya maupun dari Sintanya seperti itu. Jadi kalau perbedaannya yang pertama, kalau Zotero atau Mendeley dia lebih efisien karena bisa drag and drop. Kedua, sebenarnya secara fungsi sama buat nge-citasi juga, tapi dia lebih Turnitin check-nya lebih hampir nggak kebaca lah kayak gitu. Kadang kan ngeselin ya kita bikin karya tulis, sudah kita parafrase tapi masih kedeteksi itu apa namanya itu plagiat, bahkan halaman atau jumlah bab pun itu kadang dideteksi plagiat, kan itu menyebalkan seperti itu. Oke Kang, terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Ada lagi nih sebelumnya? Baik, sambil menunggu yang berikutnya, Mas Ridwan, kita beri kesempatan grup yang ketiga atau keempat ya untuk pemaparan. Nanti Mas Ridwan perhatiin ya. Boleh teman-teman ada yang bisa di-show nanti biar bisa saya koreksi juga secara pengolahan datanya. Sebenarnya kalau teman-teman ingin manipulasi data pun itu sebenarnya bakal ketahuan banget sih. Izin untuk share screen ya Pak sama Ya. Kang Oh Ridwan, iya, soalnya kemarin belum boleh. kebagian. Oke. Oke, silahkan. Oke. Apakah sudah terlihat Kang Teh? Iya, sudah. Oke, sebelumnya izin masuk untuk semuanya. Perkenalkan, saya ini kelompok saya dari kelompok 7, yaitu dengan judul Studi Analisis Pengaruh Sudut Kemiringan terhadap Daya Keluaran Panel Surya di Kabupaten Karawang. Dari kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Regita Ulesa Fitri, lalu ada Akbar Rizky Priyadi, Tio Bima Pratama, dan nama keempatnya ada Bapak Yuli Arman Saragi. Untuk abstraknya sendiri, yaitu langsung baca yang bahasa Indonesianya aja ya Kang. Energi surya merupakan sumber energi yang berkelanjutan dan paling menjanjikan karena kuantitasnya sangat besar. Sumber energi dari matahari diharapkan mampu menjadi solusi dari permasalahan kebutuhan energi setelah banyaknya sumber energi fosil yang semakin berkurang dan menimbulkan permasalahan lingkungan. Mengingat letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, memungkinkan sinar matahari diterima secara optimal hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun. Untuk mengoptimalkan intensitas sinar matahari yang diserap oleh panel surya, perancangan sistemnya memerlukan sudut kemiringan panel yang paling sesuai untuk menerima radiasi matahari terbesar. Posisi matahari yang tidak stabil menyebabkan perubahan daya keluaran panel surya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian mengenai pengaruh sudut kemiringan terhadap daya keluaran panel surya di Kabupaten Karawang. Penelitian dilakukan melalui pengambilan data secara langsung di rooftop Perum Pemda Sukaharja, Kabupaten Karawang, pada tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 7 sampai 16.00. Panel surya dihadapkan ke arah utara serta diberikan sudut kemiringan 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat. Diperoleh hasil daya keluaran atau P paling tinggi pada pukul 12.00 dan paling rendah pada pukul 7.00. Kesimpulan dari pengujian ini adalah panel surya yang dihadapkan ke arah utara dengan sudut 10 derajat memiliki daya keluaran tertinggi sebesar 31,414 watt dengan rata-rata hasil pengukurannya adalah 18,87 watt. Pada sudut kemiringan 10 derajat merupakan rekomendasi sudut paling optimal bagi panel surya untuk diterapkan di Kabupaten Karawang. Kata kuncinya pada jurnal ini yaitu panel surya, sudut kemiringan, dan optimal daya. Untuk selanjutnya bisa tolong dibantu dijelaskan oleh Akbar.
Silakan Mas Akbar. Atau yang lain dulu? Pendahuluan, seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan energi listrik menjadi semakin meningkat. Salah satu energi alternatif yang dapat digunakan adalah energi surya dari matahari. Energi surya merupakan sumber energi yang berkelanjutan dan paling menjanjikan karena kuantitasnya sangat besar. Sumber energi dari matahari diharapkan mampu menjadi solusi dari permasalahan kebutuhan energi. Setelah banyaknya sumber energi fosil yang semakin berkurang dan menimbulkan permasalahan lingkungan, besarnya energi surya menjadikan sel surya sebagai sumber energi alternatif yang sangat menjanjikan di masa depan. Mengingat letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, memungkinkan sinar matahari diterima secara optimal hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahunnya. Untuk mengoptimalkan intensitas sinar matahari yang diserap oleh panel surya, perancangan sistemnya memerlukan sudut kemiringan panel yang paling sesuai untuk menerima radiasi matahari terbesar. Penempatan panel surya dalam suatu instalasi dipengaruhi oleh dua macam sudut, yaitu sudut kemiringan panel surya terhadap bidang mendatar atau slope dan sudut yang diukur searah dengan acuan selatan atau sudut azimut. Panel surya bekerja optimal pada suhu 25 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu panel surya akan mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh panel surya. Ketika berhadapan langsung dengan sinar matahari, maka kinerja dari panel surya akan semakin optimal. Perubahan pada temperatur ambien atau temperatur lingkungan sekitar memiliki pengaruh pada perubahan permukaan dari panel surya. Selain itu juga, bahan dari panel surya, yaitu sel silikonnya mempunyai pengaruh dalam penyerapan energi foton dan energi panas dari radiasi matahari. Pada saat temperatur pada panel surya tinggi, terjadi penurunan pada panel surya, yaitu mencapai 20 derajat Celcius. Posisi matahari yang tidak stabil juga menyebabkan perubahan daya keluaran panel surya. Oleh karena itu, sudut kemiringan yang tepat merupakan salah satu faktor terpenting dalam posisi panel surya untuk memperoleh energi matahari secara optimal. Sel surya akan menerima energi matahari yang stabil apabila cuaca cerah dan energi matahari dari setiap daerah akan bervariasi karena faktor atau kondisi lingkungan seperti awan dan curah hujan yang tidak merata. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian mengenai pengaruh sudut kemiringan terhadap daya keluaran panel surya di Kabupaten Karawang. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang sudut kemiringan yang tepat agar diperoleh daya keluaran yang optimal pada panel surya. Nah, baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tia Bima. Bisa saya lanjutkan kembali untuk bagian keduanya, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di sini kami membahas mengenai panel surya. Prinsip fotovoltaik menyatakan bahwa energi dari cahaya foton pada panjang gelombang tertentu menstimulasi beberapa elektron dalam suatu material menjadi pita energi. Inilah yang memungkinkan sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ilmuwan Belgia Alexandre Edmond Becquerel mengidentifikasi konsep ini pada tahun 1894. Sel surya tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk polikristalin dan monokristalin. Sel surya yang disebut monokristal memiliki susunan kristal tunggal dan efisiensi sebesar 14-17%. Sedangkan sel surya yang disebut polikristal memiliki susunan kristal acak dengan efisiensi 12-14%. Lebih rendah dibandingkan sel surya monokristal. Terlihat tidak ada banyak perbedaan antara bahan monokristalin dan polikristalin dalam hal ketahanan suhu, yaitu sekitar 40 derajat Celcius. Menurut data, energi gap semikonduktor menentukan apakah suatu kristal bersifat monokristalin atau polikristalin. Salah satu faktor yang mempengaruhi karakteristik kelistrikan suatu material adalah nilai energi gap suatu material semikonduktor. Kriteria tersebut digunakan untuk memodelkan efektivitas panel surya. Modul surya atau fotovoltaik adalah kumpulan panel surya yang disusun secara paralel dan seri untuk menghasilkan peningkatan tegangan dan arus sehingga cukup untuk digunakan pada sistem catu daya beban. Permukaan modul surya harus selalu menghadap matahari
agar dapat menghasilkan energi listrik sebanyak-banyaknya. Modul yang merupakan unit rakitan dari beberapa sel surya atau fotovoltaik adalah bagian utama sistem surya fotovoltaik dengan menggunakan teknologi kristal yang dibuat modul fotovoltaik. Modul fotovoltaik kristal dapat dibangun menggunakan proses yang relatif berteknologi rendah, berbeda dengan sel fotovoltaik yang memerlukan teknologi canggih. Banyak sel surya yang digabungkan secara paralel dan seri membentuk modul fotovoltaik. Yang kedua, di sini ada pembahasan mengenai sudut kemiringan permukaan panel surya. Saat merancang sistem PLTS, faktor yang disebut kemiringan permukaan atau modul kemiringan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah energi listrik yang dihasilkan. Sebisa mungkin rancangan yang dihasilkan selalu tegak lurus dengan matahari terbit. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan kemiringan yang efektif pada saat merancang PLTS. Kegiatan yang dilakukan pada saat ini disebut tracking dan memerlukan penyesuaian modul fotovoltaik untuk memastikan cahaya matahari yang akan datang selalu terlihat. Walaupun tracking dapat dilakukan, namun dalam praktiknya hal ini tidak mungkin dilakukan pada sistem berskala besar. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan sinar matahari antara lain dengan mengukur sudut penerimaan modul terhadap sinar matahari berdasarkan informasi kekuatan radiasi matahari setiap bulannya. Dari bulan Oktober hingga Maret, sudut datang matahari berfluktuasi dari 5 derajat hingga 23 derajat di bawah garis putus-putus dengan sudut tegak lurus terhadap posisi garis lintang. Sudut kemiringan modul PV ditetapkan menjadi 15 derajat lebih tinggi untuk memaksimalkan sepanjang musim panas. Selanjutnya ada pembahasan mengenai SCC atau Solar Charge Controller yang merupakan perangkat elektronik yang berfungsi sebagai pengatur arus AC yang diisi ke baterai dan disalurkan ke beban. SCC dapat mengontrol overcharging atau kondisi baterai terus menerima arus sel. SCC mengimplementasikan teknologi Pulse Width Modulation atau PWM untuk mengendalikan pengisian baterai dan pelepasan arus dari baterai menuju ke beban. Panel surya atau solar cell 12 volt biasanya memiliki tegangan keluaran 16 hingga 21 volt. Sehingga jika tanpa menggunakan SCC, baterai bisa rusak karena tegangan yang tidak stabil atau overcharging. Baterai pada umumnya di-charge dengan tegangan 14 hingga 14,7 volt. Terdapat beberapa fungsi SCC diantaranya mengatur aliran listrik untuk pengisian ke baterai, menghindari pengisian berlebih, dan menghindari tegangan berlebih. Yang kedua, mengatur aliran listrik yang dibebaskan dari baterai supaya baterai tidak mengalami pengurasan daya hingga rendah dan overloading. Yang ketiga, mengontrol suhu pada baterai. Selanjutnya ada kapasitas pada panel surya. Daya merupakan besaran turunan dari tegangan dan arus sehingga nilai yang dihasilkan dari tegangan dan arus merupakan daya dari panel surya. Kapasitas daya dari panel surya dapat kita cari dengan menghitung menggunakan rumus P sama dengan V kali I. Untuk metode penelitiannya bisa dilanjutkan oleh Akbar. Metode penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimental dengan pengambilan data secara langsung di roof. Bisa ke bawah. Kang Tio. Baik, saya ulang lagi. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimental dengan pengambilan data secara langsung di rooftop Prompemda Sukaharja, Kabupaten Karawang, dengan ketinggian bangunan kurang lebih 3 meter dari permukaan tanah. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 7 sampai 16.00. Panel surya diberikan sudut kemiringan 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan berbagai studi literatur dan penelitian terdahulu dengan pembahasan mengenai hal yang serupa. Dalam pelaksanaannya, panel surya yang digunakan adalah panel surya 30 WP, 30 WP jenis monokristalin. Pada tabel bisa kita lihat
dengan model panel surya MS30M sampai 36, nilai daya maksimum yang dihasilkan 30 watt. Nah, toleransinya sendiri 0 sampai 5 watt. Tegangan pada Pmax-nya atau VMP-nya itu 18 volt, arus pada Pmax-nya itu 1,67 ampere, volume sirkuit terbukanya atau VOC itu 21,6 volt, dan arus hubung singkatnya itu atau ESC-nya 1,83 ampere. Nah, suhu sel operasi normalnya itu sekitar 45 kurang lebih 45 sampai 6, kurang lebih 2 derajat Celcius. Nah, tegangan sistem maksimum atau tegangan maksimumnya yaitu 1500 volt DC. Perangkat sekring seri yaitu 20 ampere. Suhu pengoperasiannya itu minus 40 derajat sampai 85 derajat Celcius. Kelas aplikasinya kelas A dan kelas keselamatan kebakaran untuk kelas C. Teknologi selnya itu mono dan beratnya itu sekitar 2,49 kg. Nah, dimensinya itu 630 dikali 360 dikali 25 mm. Jadi dengan ukuran panjang lebar tingginya 630 dan lebar 360 dan tingginya 25 meter. Baik, bisa ke bawah, Kang Tio. Tahapan yang dilakukan untuk penelitian studi analisis pengaruh sudut kemiringan terhadap daya keluaran panel surya di Kabupaten Karawang yakni 1. Skema dari penelitian mengenai panel surya ini dapat dilihat pada gambar 4. Nah, jadi panel surya yang dihasilkan itu dari panasnya matahari, lalu masuk ke dalam panel surya, lalu masuk melalui kabel twin, setelah itu dikena SCC untuk penyesuaian energi matahari agar energinya itu bisa yang masuk itu tidak naik turun, jadi tetap stabil, lalu diserahin ke aki, ke baterai. Nah, kita menggunakan di sini voltmeter, multimeter atau ampermeter untuk melihat daya yang dihasilkan. Yang kedua, panel surya dihadapkan ke arah utara, kemudian diatur menggunakan busur untuk sudut kemiringan yang bervariasi. Jadi untuk mendapatkan kemiringan sudut kita menggunakan busur sehingga kemiringan sudut yang dihasilkan yang mana lebih optimal. Kang bisa ke bawah dulu, Kang. Lagi. Nah, yang ketiga, data tegangan volt pada panel surya diambil dari SCC yang dihubungkan dengan baterai. Hasil tegangan akan muncul pada display SCC. Yang keempat, data arus I pada panel surya diambil dari kabel twin yang dihubungkan dengan SCC dan sudah tidak tersambung baterai, kemudian multimeter dihubungkan pada SCC dan dapat diukur arusnya. Nah, yang kelima, untuk mendapatkan nilainya, sedangkan untuk dayanya dari panel surya diambil menggunakan rumus perhitungan, yaitu dengan rumus daya dikali volt dikali ampere, sama dengan P sama dengan V dikali I. Yang keenam, mengambil data di suhu sekitar dengan memanfaatkan website weather.com. Yang ketujuh, melakukan analisis berdasarkan data hasil pengukuran dan perhitungan. Kemudian dibuatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil dan pembahasan, panel surya yang digunakan adalah jenis monokristalin dengan kapasitas 30 WP yang dilakukan pengujian di rooftop Pemda Sukoharjo. Bisa kita lihat dengan gambar tersebut. Nah, pada tabel 2 merupakan hasil pengujian panel surya dengan kemiringan sudut 10 derajat yang dilakukan dari pukul 7 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dapat dilihat dari tabel bahwa tegangan paling tinggi adalah 14,3 volt pada pukul 10. Tegangan paling rendahnya itu 12,9 volt pada pukul 16. Arus yang paling tinggi pada pukul 12. Nah, sebesar 2,26 ampere dan paling rendah pada pukul 7 sebesar 0,48 ampere. Sedangkan daya yang dihasilkan perkalian keduanya paling tinggi adalah 31,414 watt dan paling rendah yaitu sekitar 6,576 watt. Yang bisa kita lihat pada pukul 7 menghasilkan daya paling rendah dan pada pukul 12 itu menghasilkan daya paling tinggi. Bisa ke bawah, Bang Tio. Bisa ke bawah lagi. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 2, dapat dibuatkan grafik hubungan antara pengukuran tegangan, arus, dan keluaran daya yang dihasilkan oleh panel surya.
dari gambar 9 dapat dilihat bahwa tegangan dan arus yang didapatkan adalah stabil karena grafik menunjukkan kenaikan maupun penurunan yang tidak signifikan. Sedangkan untuk keluaran daya pada 10 derajat ini terjadi kenaikan dan penurunan seiring bertumbuhnya waktu. Daya yang semakin menaik terlihat pada pukul 7 sampai dengan 10. Kemudian terjadi penurunan dan kenaikan kembali pada antara pukul 10 sampai dengan 12. Naik dan turunnya daya ini dapat dipengaruhi faktor cuaca yang berawan, sehingga mengurangi intensitas cahaya yang diserap oleh panel surya. Daya keluaran tertinggi panel surya yaitu 30 Wipen. Untuk kemiringan sudut 10 derajat terjadi pada pukul 12. Setelah lewat dari pukul 12, daya dari panel surya semakin menurun akibat sinar matahari yang semakin sore akan semakin rendah. Bisa ke bawah, Bang Tio. Nah, dapat kita lihat di sini grafik untuk pengujian panel surya dengan sudut kemiringan 10 derajat. Nah, pada tabel 3 berisikan data hasil pengujian panel surya dengan kemiringan 20 derajat yang dilakukan pada jangka waktu yang sama, yaitu pukul 7 sampai dengan 16 atau jam 4 sore. Diperoleh hasil pengukuran tegangan yang paling tinggi adalah 14,1 volt pada pukul 12 dan tegangan paling rendah itu 12,7 volt pada pukul 7. Untuk arus yang paling besar yaitu 2,19 ampere pada pukul 12 dan paling rendah 0,47 ampere pada pukul 7. Sedangkan daya yang dihasilkan dari perhitungan diperoleh paling tinggi yaitu 30,879 watt dan paling rendah yaitu 5,969 watt. Nah, bisa kita lihat pada tabel hasil pengujian ini, pada pukul 7 itu 5,969 watt dan pada pukul 12 itu 30,879 watt. Lagi-lagi pada pukul 7 memiliki daya yang rendah untuk dihasilkan dan pada pukul 12 itu memiliki daya yang tinggi dihasilkan. Pada kemiringan sudut 10 derajat, pada pukul 12 kita mendapatkan nilai 31,499 watt dan pada sudut 20 derajat kita mendapatkan nilai 30,879 watt. Nah, dari tabel 2 didapatkan sebuah grafik hubungan antara pengukuran ketegangan, arus dan keluaran daya yang dihasilkan oleh panel surya. Pada gambar 10, menunjukkan bahwa tegangan dan arus yang didapatkan adalah cukup stabil karena grafiknya menunjukkan kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk keluaran daya pada sudut 20 derajat ini sama dengan sudut 10, yaitu daya yang semakin menaik terlihat pada pukul 7 sampai dengan 10. Terjadi penurunan dan kenaikan cukup signifikan antara pukul 10 sampai dengan 12. Daya keluaran tertinggi pada pukul 12. Nah, setelah lewat dari pukul 12, daya dari panel surya menurun akibat sinar matahari yang semakin rendah. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar 10 untuk grafik pengujian panel surya dengan sudut kemiringan 20 derajat. Pada jam 12 kita bisa melihat grafiknya mendapatkan daya sekitar 30, sekian watt dan paling rendah itu pada pukul 7 dengan nilai 5,689 watt. Nah, data hasil pengujian panel surya dengan kemiringan 30 derajat terdapat pada tabel 4, dilakukan dari pukul 7 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Tabel tersebut menunjukkan hasil tegangan tertinggi adalah 14,2 volt pada pukul 12 dan tegangan paling rendah itu 13 volt pada pukul 16. Arus tertinggi sebesar 2,08 ampere pada pukul 12 dan paling rendah pada pukul 7 yaitu sebesar 0,5 ampere. Sedangkan daya paling tinggi diperoleh sebesar 29,536 watt dan paling rendah yaitu 6,55 watt. Pada tabel 4 ini hasil pengujian panel surya dengan kemiringan sudut 30 derajat bisa kita lihat bahwa pukul 7 itu paling rendah dan pada pukul 12 itu paling tinggi. Dengan mendapatkan data yang sama, kita bisa lihat grafik hubungan antara pengukuran tegangan, arus, dan keluaran daya yang dihasilkan oleh panel surya diperoleh dari tabel 4 ini. Hasil grafik terdapat pada gambar 11 di bawah nanti, dengan tegangan dan arus tampak stabil, karena grafik menunjukkan kenaikan maupun penurunan yang tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk keluaran daya pada sudut 30 derajat ini terjadi kenaikan dan penurunan yang terlihat jelas seiring bertambahnya waktu. Daya yang semakin menaik terlihat pada pukul 7 sampai dengan 12. Kemudian terjadi penurunan seterusnya pada pukul 12
hingga 16 dikarenakan daya keluaran tertinggi pada panel surya 30 watt ini untuk keberadaan 30 derajat pada pukul 12. Nah, bisa ke bawah Kang Tio. Nah, bisa kita lihat dengan grafik ini bahwa bahwa pada pukul 12 kita bisa mendapatkan nilai paling tinggi dan pada pukul 7 lagi-lagi mendapatkan daya paling rendah, mungkin karena faktor sinar matahari yang masih belum belum nampak, jadi sehingga cahaya yang masuk menghasilkan daya yang sedikit. Pada gambar 9 tadi sampai gambar 11 menunjukkan bahwa pada umumnya ketika hari semakin siang, maka intensitas cahaya matahari akan semakin tinggi, sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran pada tegangan, arus, dan daya yang semakin meningkat. Sedangkan ketika sudah lewat dari tengah hari, yaitu sekitar jam 12, hasil pengukuran akan menunjukkan penurunan karena sinar matahari yang diterima oleh panel surya juga cenderung menurun. Baik Kang, ke bawah Kang. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, Mas Tio dan timnya Regita ya. Ada baiknya filenya dikirim ke Mas Ridwan untuk dicek. Udah bener nggak? Karena kemarin sempat ditolak ya. Kata Regita sudah dibenerin. Nah, kita lihat. Mas Ridwan bisa ditangkap itunya, filenya. Oke. Sebelum saya ke isi data, izin koreksi di sisi penulisan dulu ya. Ini kan jurnal Tesla. Boleh gantian saya yang share screen sebentar? Ya, biar Mas Ridwan share screen dulu ya. Di close ya. Share screen sebentar ya. Oke, nah udah muncul share screen-nya. Nah, ini untuk jurnal Tesla. Teman-teman perhatiin lagi di bagian tabelnya. Ini tabelnya formatnya adalah seperti ini. Sedangkan tadi teman-teman itu menggunakan format table yang ada garisnya di tengah. Nah, itu nggak boleh. Kalau teman-teman masih nggak percaya, itu bisa teman-teman dilihat yang udah publish sebelumnya. Bandingin sama table yang teman-teman tadi buat. Nah, jadi sebelum direvisi sama si reviewernya, mending teman-teman revisi dari sekarang itu sesuaiin sama dari si template-nya. Aturan template-nya adalah menggunakan format table yang seperti ini. Jadi disarankan teman-teman tidak berinisiatif menggunakan format table yang lain gitu. Karena penulisan ini sangat penting gitu, kunci untuk diterima atau tidaknya paper yang teman-teman submit gitu. Jadi kalau memang Anda menggunakan format seperti ini, ya gunakan format seperti itu. Dan jangan lupa fontnya, perhatikan fontnya, font table-nya seperti apa. Itu dari table. Nah, ini ada di jurnal yang udah terbit sebelumnya, format table-nya udah menyesuaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari segi gambar. Nah, segi gambar tadi di gambar 1, 2, dan sampai berapa sih lupa, itu kualitasnya masih kurang lah. Itu ditingkatkan lagi. Nah, gimana cara ningkatin? Yang pertama mungkin bisa diubah dulu ke PNG atau mungkin bisa diubah dinaikin jadi 300 dpi. Itu biasanya ukuran gambar. Teman-teman lihat aja di jurnal-jurnal yang udah publis sebelumnya, itu rata-rata di jurnal yang udah publis sebelumnya itu rata-rata kualitas gambarnya nggak bersih lah. Bisa bisa kebaca loh. Kayak gini kan kebaca ya. Sedangkan tadi teman-teman yang gambar 1, 2, dan berapa itu buram gitu, itu pecah banget, itu kayaknya bukan itu kayaknya bukan PNG tapi bukan JPG, kalau enggak mungkin itu hasil foto kamera. Nah, kalau bisa diubah dulu ke PNG atau dijadiin 300 dpi. Oke, pertama table, kedua dari segi gambarnya. Untuk isi datanya coba tadi bisa di share screen dulu lagi. Untuk adminnya saya tolong akses Tio dulu soalnya tadi nggak sengaja keluar. Untuk Sandi tolong akses Tio dulu biar bisa share screen. Suaranya kedengeran tuh siapa? ACC. Atau mungkin Akbar tolong bisa share screen dulu.
kalau pakai laptop. Soalnya yang pakai laptop di sini cuma Tio. Sama Re, nanti kan butuh ACC Sandi juga. Filenya coba tolong kirim ke Mas Ridwan supaya dicek segala Turnitin dan segalanya tuh, ya. Untuk filenya sebenarnya kemarin udah dikirim, cuma yang terbarunya belum dikirim lagi sih Kak, buat Kang Ridwan. Nah, coba kirim ulang supaya dicek, supaya Tesla itu Sinta berapa ya? Untuk Tesla itu Sinta 5, dan kalau jurnalnya sendiri itu saya udah sempat cek Turnitin, itu plagiasinya 25% sih Pak. Oke, masuk. Kan sempat ditolak ya, artinya nggak apa-apa, kita berpindah juga ke mana itu namanya, ke jurnal yang lain juga boleh, yang naik aja ke Sinta 4 atau 5 kan, karena kelihatannya dari hasil data dokumennya bagus. Itu tuh kemarin tuh izin menjelaskan Pak, kalau kemarin tuh sebenarnya ditolak tuh karena kan kita habis parafrase ulang karena plagiasinya terlalu tinggi, tapi dari kami lupa untuk mengecek kembali dari abstrak ini udah sesuai dengan kriteria atau belum, karena ternyata kurang dari 200 sampai 250 kata, jadi kemarin baru kami perbaiki dan udah kami konfirmasi ke adminnya gitu Pak, dan dari mereka saya tanyakan kembali, udah oke. Sekarang masih lagi tahap reviewer sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil diperhatiin, karena ada 2 atau 3 orang yang ke Tesla ya. Iya Pak, beberapa banyak yang ke Tesla Pak untuk uploadnya. Oke, Bapak berharap yang lain, itu kan banyak jurnal ya, Channel Elektro. Kalau 2 atau 3 orang dia pasti milih, tidak mau satu lembaga itu megang semuanya sampai lebih dari 2, paling maksimal 2. Udah 3, 4 dia pasti tolak itu, walaupun bagus ya. Nah, jadi buat teman-teman atau mahasiswa yang lain yang submit banyak kok, tinggal cari aja jurnal Sinta 4 lah minimal ya, karena kalau dilihat dari data Regita dan itu menurut Bapak Sinta 3 mampu itu kan gitu ya, sayang ya, harusnya di Sinta 3 tapi di submit di Sinta 5 gitu. Sebenarnya kalau dari kita itu, dari saya sendiri sih Pak udah ngelis beberapa jurnal yang mau publish, maksudnya ada untuk kemungkinan publish gitu Pak, cuma kita belum dapat apa ya, deadline dari mereka tuh sebenarnya kapan, jadi kita nyari yang gratisan dulu aja Pak, karena kebanyakan jurnal itu fee-nya tuh lumayan tinggi Pak, lebih dari 200.000, karena kalau jurnal tes lain itu kebetulan gratis saya nemunya waktu itu Pak. Jadi saya mau nyoba dulu aja yang gratis gitu. Kalau misalnya emang nanti nggak lolos, mungkin bakalan dicoba ke jurnal-jurnal lain dari list yang udah saya dapetin Pak. Oke, dia nggak punya APC ya, ketika dinyatakan lulus dia nggak ngasih harga bayar ya. Iya Pak, untuk fee-nya itu gratis. Udah saya konfirmasi dan udah saya cek semuanya sih Pak. Sedangkan yang jurnal-jurnal lain yang saya dapetin tuh, ya itu Pak, rata-rata berbayar 200.000 ke atas. Walaupun itu Sinta 5 Pak. Oh, oke. Karena sekarang Sinta 5 aja bisa 750 memang di APC-nya itu. Karena kalau dia universitasnya negeri, memang biasanya negara yang bantu bayar ya reviewernya. Tapi kalau universitas swasta, ya yang bayar yang submit ya, yang akan publikasi, karena mereka tidak punya budget untuk membiayai reviewer ya sama editor gitu loh. Ya, itu memang diizinkan, tapi kalau memang ada yang gratis nggak apa-apa ya. Ini tujuannya memang anak-anak mulai tahu bahwa sekarang kan jadi tahu kan Regita bahwa ada jurnal, ada yang begini, ada yang begitu gitu kan.
Mahasiswa itu harus paham di situ ya. Baik, sebentar Mas, Mas Ridwan lagi keluar. Untuk Sandi mungkin boleh di ACC, San, masih banyak yang nungguin di ACC masuk roomnya. Oh iya, Mas Sandi mana tuh? Japri aja, Japri. Mungkin dia lagi nggak terlalu fokus tuh, mana? Di Japri aja, nggak perlu ditelepon Sandinya ya. Mas Sandi. Tuh, nggak nyaut ya. Oke, ini join ini, Mas Ridwan udah. Untuk kelompok saya apa perlu share screen lagi, Pak? Mic-nya, Mas Ridwan. Ada di Surabaya. Ya, halo Pak. Cepat terdengar suaranya. Ya, Itu harus coba update tadi si file yang Nikita dan teman-teman kira-kira dari dokumennya nggak bisa diwakilin sama yang adminnya terbaru lah atau fixikanya. dikirim ke Mas Jadi Ridwan, harus tolong update dicek. sendiri. Ya, boleh kirim ke email saya jurnalnya mungkin. Ini berlaku Ya, Di dibuka ya. aku Agustus kemarin. Oh iya, Nanti ada kami masalah daftar bisa dibenerin. dikirimkan terlebih dahulu. Katanya dia Oke, ke kontak saya deh. Ya, Mas Sandi itu banyak yang masih di room luar. Mas Sandi. Ya, Ya Pak, ini Sudah sudah di di ACC tadi. ACC semua ya. Oke, sekarang tiga. Absennya sudah Bapak absenin tadi. Baik, jika sudah, kita diperbaiki. Mas Sandi sudah aman teman-temannya untuk submission? Sudah ada jawaban dari jurnal? Ya Pak, ini kita lagi nyari-nyari buat upload jurnal ya Pak. Masih bingung mau diupload di Sinta berapa gitu. Adanya Sinta 4, 3 gitu Ya. Pak. Nah, kita ke depan. Menurut Bapak ya, kita harus berani bermain di atas Sinta 4, minimal Sinta 3 gitu ya. Mas Ridwan akan support dalam bentuk udah bener apa enggak nih sesuai dengan jurnal gitu ya. Nah, soal nanti berhasil tidaknya itu urusan belakangan. Yang penting kita harus berani untuk bermain di level atas. Kalau mainnya kita di level-level bawah terus, kekuatan akreditasi kita nanti tidak terlalu kuat gitu ya. Oke baik Pak. Ya, silakan diskusi nanti sama teman-temannya. Berarti sudah yang ke berapa nih? Ke 4 ya? 4 grup ya sudah pemaparan ya? Iya Pak, 4 grup. Oke, nanti Kelompok untuk Andi, jangan kelompok biar Dika, Bapak nggak lupa kelompok walaupun di catatan, nanti tolong ditulis kembali ya. WA oke, ke Pak. Bapak ya Mas Andi ya. Oke baik Pak. Proses.
dengan hasil capturean Bapak. Saya kira cukup ya kelas hari ini. Tolong diperbaiki kembali jika ada yang merasa kurang dari tulisan-tulisannya ya. Jadi tujuan tata tulis itu adalah kita mengenal dan memperbaiki segala kelemahan tulisan kita dalam hal ilmiah. Soal dalamnya itu adalah hasil benar-benar kita melakukan penelitian. Nah, itu saja. Data sesungguhnya. Tapi tata tulis benar salahnya itulah yang kita pelajari di mata kuliah ini ya. Sehingga ketika kita diberikan untuk bisa publikasi dan tata tulis kita benar, ya artinya artikel kita harus publis. Kalau nggak publis berarti belum benar. Kalau Bapak bilang oh udah benar gitu ya, Bapak kapasitasnya di sini hanya sebagai dosen, bukan sebagai reviewer. Nah, jadi kalau dia reviewer sudah mengatakan oke, berarti tata tulisannya sudah benar nih, seperti yang Bapak latih dan dibantu oleh Mas Ridwan ya. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Utari, Putri Adinda, Larasati, Dela, Akbar. Ayo, ada? Halo, Ya, ada yang mau ditanya? dari saya Sudah cukup. sesuai? Ya, Arkan? Cukup ya? Gimana Mas Sandi, cukup? Cukup Pak dari Sandi. Baik, sebelum ditutup, Mas Sandi kemarin sudah ada 12 mengikuti competition obor ya, one by one route ya, benar ya? Iya Pak, betul. Ada tambahan lagi Pak dari angkatan 20, Kang Budi. Oke, begini, kalau dia nambah harus lebih kurang 4 orang. Berarti kalau 4 orang, Bapak akan ajukan lagi ke panitia untuk ikut. Ada satu angkatan 2023 tuh, ingin ikut juga, bahasa Inggrisnya bagus. Itu juga bisa, nggak apa-apa. Ya, nanti Iya kalau Pak. dia kurang belum 4, nanti digabung aja ya. Iya boleh Pak. Jadi total Intinya sudah ada begini, 13 orang Pak. sudah ada 13, berarti untuk dia menjadi 4 tim. Berarti kan kalau 13 baru 3 tim ya, karena satu tim 4 orang. Iya betul Pak. Berarti kurang 3 orang ya. Iya Pak. Oke, nanti nama-nama yang kurang nanti Bapak ini. Intinya begini, nanti waktu Bapak mau Zoom, ini kan belum divalidasi nih Bapak panitia, dan belum tentu lolos nama kita ini. Bapak lagi melobi, itu ya, karena ini hampir banyak negara ikut. Nanti kenapa mereka buat berempat ya, kayak main game online itu Mas Ridwan tuh pernah tim obor itu. Nah, bisa cerita dikit Mas Ridwan soal obor. Mas, kenapa Oke, sih jadi nggak untuk nge-submit lomba satu obor itu lomba internasional. Di dokumen situ buat kita 5 orang? kayak main game simulasi gitu. Kita dikasih uang berapa Bisa miliar begitu, gitu kenapa sih untuk ngelola. satu-satu? Jadi dari uang itu kita kelola, kita ingin bangun listrik tenaga apa, misalnya tenaga air, tenaga batu bara, tenaga solar. Nah, nanti dari listrik itu kita atur Dia bisa gimana caranya biar bisa seefisien banyak. mungkin gitu. Nah, itu challenge-nya. Jadi teman-teman harus belajar sedikit ilmu ekonomi Ya, lihat dari sedikit dan PTW yang ilmu kuning. tentang energi sedikit. Jadi misalnya musim dingin ya, musim dingin kira-kira energi apa nih, pembangkit apa yang cocok di musim dingin. Kalau misalnya batu bara itu kan nggak mungkin ya di musim dingin karena butuh pembakaran dan lain sebagainya seperti itu. Atau mungkin Itu di kan di engineer musim cuma hujan kan satu nggak tuh mungkin ya, kita instalasi tanda pembangkit tangan. listrik solar panel karena cahaya di musim hujan itu kan sedikit. Kayak gitu sih, kayak lebih Nah, ke kalau main yang game tanda aja. tangan ini, Kang, berarti untuk skemanya itu seperti kalian semua cerdas orang cermat harus bukan sih submit Kang? dokumen. Bukan Atau game itu Iya, portalnya jadi jadi kayak portal misalnya, game gitu. Jadi teman-teman udah, dikasih web gitu. Nah, di dalam web itu teman-teman dikasih enggak, uang langsung aja berapa pakai. berapa Nih, gue nih berapa sering dolar banget, gitu, berapa misalnya ratus lu kan, ribu dolar. lu pada mau Nah, ngecek dari nih situ berapa nanti kilo sebentar, sama si Mal. panitia Mas Rizky,
Mas Tresno Sebentar, sama Mas maaf. Faris Itu kan? siapa yang lagi bersuara itu? Tolong di Enggak, lock yang itu, biasanya loh, Sandi. yang telepon. Oh iya Pak, kirain Sandi nih suara dari Mas Ridwan. Bentar, ini siapa ya? Bukan, kayaknya dari kelas nih. Oh, Sebentar. sepertinya sudah berhenti Pak. Oh, udah, oke. Ya, oh ini Bapak nggak lihat di kanannya. Oke. Jadi Bapak tambahin ya, itu kenapa 4 orang, disitulah cerdiknya permainan itu. Mungkin para dosen di sana nggak pernah ngasih tahu. Jadi sebenarnya yang main 1 orang juga cukup gitu. Tapi dia butuh 3 orang untuk gangguin kalian, tim itu sendiri untuk ngerubah parameter. Pada saat yang sama, di komputer yang berbeda, Sandi ngerubah angka-angka parameter, dan temannya ngerubah yang ke sana. Nggak akan pernah nemu nilai tertinggi gitu loh. Nah, oleh karena itu nanti caranya adalah masing-masing ngerubah sendiri-sendiri dulu, jangan ikutan yang 3 orangnya di grup itu. Nilai tertinggi yang menurut kamu udah tertinggi, kamu lock, kamu capture. Oh angka ini nanti hasilnya segini. Nanti baru temanmu yang kedua dibilang, oke, kamu yang ngerjain lagi, angkanya udah gini-gini ya. Kamu rubah-rubah, mana yang tertinggi nilainya. Nah, kita dapat nilai uang yang tertinggi, itulah yang kita submit terakhir. Kesempatan cuma 1 jam apa 2 jam kalau nggak salah pada malam hari itu. Nah, nanti setelah itu diumumkan keluar, oh Indonesia grup Garuda segini nilainya, Pancasila segini, proklamasi segini, Beijing segini, ini segini. Nah, kalau kita tertinggi terus, kita bisa masuk 3 besar, kita masih bisa ikut terus. Nanti pada akhirnya akan ada wawancara ya, final. Yang final itu diminta wawancara. Kenapa kamu memilih angka-angka tersebut, gitu kan? Kenapa ini? Jangan-jangan dosenmu yang ngerjain. Nah, kalian yang harus ngomong nanti. Gitu. Gitu kira-kira Mas Andi. Nanti tata caranya kalau udah memang accepted, Bapak kasih tahu. Ini cuma gambaran doang ya. Oh ya, teman-teman kalau emang butuh teman sharing itu bisa menghubungi namanya. Ada teman saya itu namanya Luis Marduardo atau Iya. Ana Graciela Sitijak. Dia adalah mereka juara juara tahun kemarin gitu. Tahun angkatan saya khususnya gitu. Mungkin bisa sharing ke beliau karena emang beliau yang expertise di bidangnya seperti itu. Juara 1. Nanti misalnya itu juga ya, tapi biar teratur. Kita tujuannya untuk akreditasi ya. Kalau kita bisa pegang terus one belt one road ya, minimal kerjasamanya 2024 nanti ada akreditasi atau nanti misal mundur ke 2025 nilai kerjasama kita udah internasional, udah unggul ya. Itu yang Bapak kejar gitu. Karena kerjasama internasional yang paling hidup cuman Shanghai Electric, lainnya nggak ada, cuman ya kelas internasional, nggak ada, nilainya juga rendah gitu ya. Artinya harus ada gerakan-gerakan gitu. Nah untuk sementara itu dulu ya, tadi hanya tambahan aja intermezzo karena Bapak belum dapat dari panitia sampai hari ini, nyangkanya Bapak belum mau melakukan Zoom ya. Kalau udah nanti ada pengumumannya benar, nanti ke email Mas Sandi ke itu semua dikasih tahu Anda accepted, dikasih akun langsung. Nah, baru nanti kita berjoin ya. Oke, seperti itu ya. Baik Pak. Ya Baik. baik Pak. Oh iya Pak, dari angkatan 21 itu baru 4 orang. Yang pertama Sandi sendiri, yang kedua Ya. ada Rifki Fajar kelas B, yang ketiga ada Deswita, yang keempat tuh ada Andika dari kelas A. Jadi kelas A ada 2 dan kelas B ada 2. Mungkin dari Sip. teman-teman kelas B yang di sini bila mana ada yang ingin bergabung nggak apa-apa, bisa chat Ya. dari sekarang juga gitu. Nanti untuk Betul. pertemuannya seminggu sekali ya Pak. Itu dilaksanakannya Gini, kalau di sudah ada pengumuman dari panitianya bahwa nama-nama itu accepted, karena dia cek ini benar mahasiswa atau dosen atau apa kan gitu. Kalau udah oke, nanti Bapak ini kita latih itu minimal kalian mulai belajar bahasa Inggris walaupun terpatah-patah kan gitu. Ya Kalau Pak. Sandi Bapak percaya bahasa Inggrisnya agak oke lah kan gitu ya. Ya Pak. Nah, jadi tinggal cari lagi. Nanti Sandi juga Bapak daftarkan untuk yang ini apa namanya itu
orasi tentang karbon. Ya, mungkin kita ngirim 4 atau 5 orang. Cari Sandi ya, yang lainnya yang bisa bahasa Inggris lagi ya. 4 atau 5 orang ya. Baik Pak, ini untuk batasan angkatan atau Nggak ada. bebas? Bebas. Yang penting ya, dia Pak. mahasiswa Unsika. Oke Ya. Pak. Oke. Baik Mas Ridwan dan teman-teman, kita sudahi ya. Terima kasih. Sehingga apa yang tadi sudah dijelaskan, semua itu intinya adalah tata tulis ilmiah yang memang sekarang dipakai oleh IEEE adalah Mendeley, Zetero, yaitu dicoba, tidak apa-apa. Tapi ada prasyarat-prasyarat khusus lagi. Iya, seperti itu ya. Kira-kira demikian. Baik, kita sudahi ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kelas minggu depan. Oke? Baik Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Terima kasih. Yuli, Ridwan, Ya, dan terima teman-teman. kasih. Ya. Semangat semuanya. Nggak bisa. Ya udah, Kita sabar ya. log out ya. Yuk. Oke Pak, Assalamualaikum.